kita kurangin deh Kang, segini. Ya, Yang ini ya kurangin, terus ruas. Itu nggak takut pada pecah Om, batnya makin pendek. Insya Allah nggak, karena apa? Dari pepetin ya, makin pendek sebelum pakai sumbuhan. Ya berarti biasanya kita. Nah, untuk Donetski ini di boot berapa Om Rodi biasanya? Nah, biasanya cari produksi ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Habib Bapak Ya, kan? Official di liputan selanjutnya nih Om Rodi. Ya Om Rodi. Nah Om Rodi, ya langsung aja nih di atas kita ini ada varian apa nih Om Rodi? Donetski, si merah marona. Padat dan beraroma menurut saya, agak aroma. Donetski dulu pernah kita review Om ya? Pernah ada sama Red Nose ya? Dulu di kebun lama ada umur 6 bulan. 30 dompol tumbuhan, sangat genjah. Oke, nah teman-teman kalau mau nonton videonya nih ada nih di sini nih. Nah ini dia. Nah oke Om Rodi, nih Om Rodi lagi ngapain nih dengan Donetski ini Om Rodi? Donetski ini kan sudah masuk pupuk tumbuhan 1 kali 5 hari ya Kang ya. Ya biasa kebiasaan kita nih. Ya bukan harus setelah 4 hari pemupukan. Intinya di awal setelah kita mulai masuk pupuk tumbuhan yang tadinya tersier udah kita stop permanen, misalkan segini Kang ya. Nah tadi ada segini nih Kang nih. Nah ini sekarang udah segini teman-teman, udah berkurang kurang lebih 15-20 cm ya. Ini tadi segini teman-teman. Awal kita stop nih dari awal pertumbuhan, stop. Nih ini udah turun nih. Jadi sekarang kita mau pangkas turun lagi Kang. Oh 1 ruas Om ya? Kurang lebih 1 ruas. Ini contoh nih Kang. Ini udah segini ya. Nih kita kurangin deh Kang, segini. Yang ini ya kurangin, terus ruas. Ini udah pendek. Nah ini. Kira-kira ya, enggak harus. Jadi harus lurus enggak juga. Kira-kira aja. Intinya kita tekan. Ini udah agak pendek dari awal nih karena emang dia agak belakangan tumbuhnya. Ya kita kurangin ya jadi di segini kan, nggak sama kan. Karena ini salah satu tersier yang ketinggalan. Tapi masih potensial, kelihatan besarnya masih cukup bisa untuk ikut tumbuhan sepertinya. Tuh Kang. Itu juga sebelah sini. Kalau yang bilang itu nggak takut pada pecah Om, batnya makin pendek. Insya Allah nggak, karena apa? Karena ini teman-teman, tunas air kita masih banyak. Ya, tunas air masih banyak. Dilihat juga variannya apa gimana Om? Apa semua varian Om Rodi diperlakukan kayak gini? Betul, ditekan supaya lebih nggak bebas menjauh. Di sini makin terkumpul gitu. Nah untuk ini kenapa ini kesannya kok lebih pendek gitu, padahal belum pangkas dari biasanya, karena memang varian ini cenderung nih di saya, di kita nih mungkin teman-teman beda ya kasusnya. Ruasnya pendek-pendek. Kalau kita lihat dari sini cakep ya, normal ya. Ruas normal. Nah tapi ke sini agak pendek-pendek. Nggak itu efek apa, karena yang kemarin-kemarin pun ngalaminnya seperti ini. Jadi biarpun belum pangkas tumbuhannya kesannya udah sangat pendek. Betul. Gitu. Nah itu tadi yang saya bilang, kita masih punya tunas air nih Kang. Masih banyak nih. Dari ujung sini tuh, bahkan masih ada yang belum ini tuh. Nah tunas air ya masih ada 1, ada 2, ada 1, ada 2 tuh. Banyak tiap ini. Nggak, kita bersihin dulu. Setelah kita pepetin ini makin pendek, tunas air yang tadinya mungkin 3 daun, kita bikin 2 daun. Itu. Terus kita kalau ada yang aktif nongol, kita potes ujungnya. Gitu Kang.
ini tadi belum dipotong nih. Jadi dijaga ya, jangan dia memanjang, juga jangan dihabisin. Ya. Kurang lebih gitu Kang. Ini menjelang mau pupuk pembuahan kedua nih baru teman-teman. Nanti ternyata dia udah mepet banget dan kita belum mau pangkas, ya udah berarti jangan dipendekin lagi. Oh. Kita harus ngebaca ini loh, kira-kira bat yang potensial yang mau kita pecahin. Di sini, di sini, di sini. Berarti jangan sampai kita pemendekannya lebih dari itu. Dari kependekan. Kalau ini kita panjangin sampai segini, kita stop di sini semua nih misalkan. Di 1,20 meter misalkan. Lalu saat itu kita masuk pupuk pembuahan. Terus dia di stop di situ terus sampai pangkas. Berarti pas pangkas, batang yang dibuang itu sekitar 50 cm lebih. Saya yakin itu nutrisi di situ banyak yang selama ini kita masuk pupuk pembuahan kurang lebih 4-5 kali. Lebih banyak ngumpul di situ akhirnya kebuang kan. Nah, itu teknik yang kita pepetin sedikit-sedikit masih supaya yang kita masukkan ada di sini gitu. Nggak terlalu kebuang banyak. Logikanya begitu aja. Dan alhamdulillah yang udah cukup efektif. Hasilnya buahnya bisa banyak. Berarti nanti pupuk buahnya kapan diaplikasikan Om? Berarti ini yang kedua berarti besok atau lusa. Itu berarti kita sekitar 7 hari ya. Untuk tabu lambot ini kita masih di 7 hari. Walaupun ke depan ada rencana per 10 hari sekali. Mencoba 10 hari sekali. Jadi pemupukannya bisa di 3-4 kali aja udah cukup. Kalau di grounding kita udah sistem 10 hari sekali. Itu jadi target kita maksimal minimal 3 kali, maksimal 4 kali. Gitu. Konsepnya ada sedikit beda sama di pot. Misalkan teman-teman udah mentok dipotong segini nih. Sedangkan kita masih ada masa pupuk tumbuhan berikutnya. Betul. Dan buat masih aman nih, belum mau pada pecah. Berarti kan kita mangkasnya nanti. Tadi dipotong lagi enggak, sedangkan kita udah mepet banget nih. Ya jangan, udah stop di situ. Toh kita masih punya tunas air yang untuk pengaman dia biar nggak pecah. Jadi gimana nanti pas pangkas pembuahannya? Kita cukup buang tunas airnya aja. Gitu. Tinggal pecahin buat yang ada semua itu, cukup kita buang tunas airnya aja, bersihkan. Nggak usah pendekin lagi. Nah, untuk Donetski ini di booth berapa Om Rodi biasanya? Nah, biasanya cari Donetski ada di atas 5, ya di bawah 15. Berarti kalau Om Rodi mah semua varian deh. Betul. Itu ya? Nggak dibeda-bedakan, cari buat potensial. Misalkan kita di 6, 7, 8, 9, 10 dapat nih bagus-bagus. Ya udah, berarti sisanya dibuang. Gitu. Cuma itu tadi kembali kita kan udah dipepetin, ya makin mendek sebelum pakai pembuahan. Ya berarti biasanya kita ngukur buat potensialnya itu dari atas. Dari ujung sini dulu mana yang bagus. Pelihara nanti udah dapat 5 apa 6, sisa kesononya dia pretelin. Batnya bersihin, kucakin pakai kuku. Gitu. Fokus kayak tadi di tamaki. Bat potensial ada di atas, selebihnya ke bawah dibersihin. Yang kecil-kecil biasanya. Oke, siap Om Rodi. Masuk logikanya teman-teman. Ngerti ya, teman-teman. Pokoknya penonton Hobi Papa Official pinter-pinter lah dan nonton videonya sampai selesai biar paham nih. Gitu. Ini pesan Om Rodi juga nih kalau nonton video tuh sampai selesai gitu. Terus di masa ini teman-teman ya, ini masih masa pembuahan, belum mau pangkas. Nah, misalkan kita beberapa hari lalu kita masuk pupuk pembuahan. Nah, setelah itu gimana? Ya itu kita cek aja nih, misalnya kita udah 2 hari kok udah kering nih, kita siram secukupnya aja. Sedang-sedang aja, jangan terlalu yor juga gitu. Nanti takutnya ngebuang pupuk ya, keluar pot gitu kan. Intinya pas aja gitu. Itu biasanya di antara pupuk satu sama ke berikutnya itu, atau kedua sama ketiganya, itu ada penyiraman yang di situ kita atur. Jangan terlalu banyak, supaya pupuk tuh nggak kebuang ikut air turun, tapi serap maksimal. Juga pohon nggak kekurangan air. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri gitu. Suka ada tanya berapa liter Om? Itu di sana yang tahu. Kurang lebih kalau di grounding di sana modelnya gimana, di pot. Nah kalau tapi teman-teman misalkan potnya ukuran sekian-sekian, mungkin kita bisa bantu. Oh ini cukup sekian liter untuk penambahan airnya. Tapi kalau di grounding atau gimana ya itu teman-teman yang lebih tahu. Betul sekali. Apa di anggur feeling juga main Om ya? Ya,
main dong. Ya, Jangan feeling- asal Iya, ini benar. kecil-kecil. Feeling kita gitu teman-teman. Yang bisa kita lihat secara fisik, nah itu teman-teman sendiri gitu, maksudnya yang bisa merasakan itu gitu dan melihat sendiri kebun atau pohon dari teman-teman sendiri. Kalau Om Rodi kan hanya contoh gitu, Iya. tapi kan nggak selalu sama yang Betul, digunakan. di tempat gitu teman-teman maksudnya. bisa jadi kondisinya berbeda ya. Betul. Mataharinya berbeda, lingkungan berbeda, media berbeda, Betul. tapi basicnya kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi teman-teman bisa ngatur lah, gitu kurang lebih. Kayak gini, ada pohon yang di full matahari, ada juga yang matahari sedikit. Ya. Itu pun kadar pupuknya itu nggak bisa sama. Iya, betul. Biarpun medianya sama-sama gembur. Kalau yang lebih banyak matahari dia cenderung lebih kuat. Kalau yang mataharinya kurang dia cenderung lebih mudah khawatir overdosis. Kalau dengan dosis yang sama gitu. Mending yang kurang matahari dosisnya lebih ditipisin. Nah, yang kurang matahari itu penyerapannya mungkin lebih lama gitu. Lebih lama, Jadi numpuk kurang. di media. Airnya juga ya Betul. penyiramannya beda Jangan gitu. kurang gitu teman-teman. Ini bat-bat yang dipangkal ya. Benar. Ini kita udah bersihin dari sekarang teman-teman, bisa dari awal pupuk pembuahan ya kemarin. Nah, biarpun nggak langsung semua ya, tapi minimal 2, 3 sampai 5 bat dari pertama kita udah bersihkan. Karena kita udah ngebaca kurang lebih nanti ada kisaran di sini nih bat-bat potensialnya. Jadi ini toh nanti pun bakal dibuang, mendingan dari sekarang. Tapi paling lambatnya kapan? Paling lambatnya pas bakas pembuahan. Di sini kita kucekin. Gitu kan. Siap. Om Rodi. Biar fokus ke yang di ujung nanti pas pemecahan bat pembuahan. Itu dia trik yang diungkap oleh Om Rodi nih. Semoga teman-teman bisa ngikutin trik dari Om Rodi nih, dan bukan cuma ngikutin tapi juga ikut berhasil teman-teman. Ada lagi Om yang ingin disampaikan? Mungkin itu dulu. Itu dulu kan. Oke. Lain waktu kita bikin Update ya. info update yang lain. Nanti kita update bareng lah sama Jupiter insya Allah kan. Pasti akan selalu update. Ini teman-teman juga nanti ke bahan update nih. Nanti ke depan nih Trans. Ini dia nih. Ada Cupidon, ada Early. Ya. Wah, Insya Allah. gokil sih. Nih nanti nih, saya lihat dari sini teman-teman. Nah, Kalau- ini beda kan teman-teman nih. Beda sama ini. Ini lebih pendek-pendek. Ini Benar. bigor-bigor kan. Karakter. Nanti insya Allah di tayangan selanjutnya Om, kalau misalnya Insya Allah, ada insya waktu ya, Allah. kita update ya. Nah, kenapa ini berbeda Ya, nih? satu. Ini sama yang tadi yang Donetski itu perlakuannya teman-teman. Oke, ini juga udah menjelang maghrib juga nih Om Rodi. Ya oke Kang. Siap, kalau Siap. gitu. Yuk. Hobi Bapak Official pamit undur diri. Hobi Bapak Official mengucapkan terima kasih nih Om Rodi atas Sama-sama. informasi yang diberikan. Semoga teman-teman berhasil Sukses ya. dan sukses Berbudidaya anggur. untuk membuahkan anggur. Itu. Kalau gitu Hobi Bapak Official pamit undur diri Om Rodi. Ya. Assalamualaikum Terima kasih, Kang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.